Gue bingung ya, kenapa sepatu basket budget Jordan Brand yang satu ini malah nggak masuk ke Indonesia, malah yang masuk Jordan Westbrook One Take mulu gitu. Padahal ini secara performance jauh lebih enak sih. Gue kan udah performance review yang 2020, sekarang yang 2021-nya. Gila, lihat dong siluetnya. Yo, what's up, abas di seluruh Indonesia, balik lagi sama gue Ferdi Brandwas di Anak Basket Channel. Di video kali ini gue akan ngebahas initial review sepatu basket Jordan Jumpman 2021. Gue tahu udah cukup telat untuk ngebahas sepatu ini, tapi gue baru dapetnya sekarang, gimana dong ya kan? Dan gue tertarik banget sama sepatu ini karena gue udah pernah performance review yang Jordan Jumpman 2020. Itu enak banget. Untuk sekelas sepatu basket budget itu maksudnya worth banget dengan harganya sama performa yang kita dapetin, itu menurut gue worth banget. Makanya gue tertarik banget buat nge-review Jordan Jumpman 2021 ini. Kebetulan gue baru punya aksesnya buat dapetin sepatu basket yang nggak rilis di Indonesia. And the price is right juga, kemarin lagi diskon nih sepatu, udah di bawah harga retailnya. By the way, harga retailnya masih sama dengan Jumpman 2020, itu Rp1.649.000. Dan kalau abas kalian tertarik pengen cop Jordan Jumpman 2021 ini, abas kalian bisa pre-order di Instagramnya Anak Basket Channel, DM aja di situ, nanti akan gue jawab langsung. Kemudian colorway dari Jordan Jumpman 2021 ini udah ada banyak sih. Kalau sekarang nanti akan gue tampilin semuanya di layar ya. Dan kalau abas kalian lihat siluetnya sepatu ini, tentunya akan mengingatkan ke Air Jordan 35. Jadi memang ini adalah takedown versionnya dari Air Jordan 35. Tapi tentunya teknologi dan fitur-fitur yang ada di sepatu ini juga ikutan di takedown, makanya harganya lebih murah. Tapi menurut gue, kalau abas kalian memang pecinta sepatu-sepatu basket brand Air Jordan dan banyak main di outdoor juga, kalau pakai Air Jordan flagship kan sayang tuh, mahal. Jadi ini bisa jadi pilihan yang bagus banget sih buat abas kalian coba. Karena bener-bener not bad sih secara performa. Kalau yang Jumpman 2020 ya, mungkin aja yang 2021 ini malah performanya bisa lebih meningkat lagi. Oke lah, mari kita bahas material sama fitur-fitur apa aja yang ada di sepatu basket Air Jordan Jumpman 2021 ini. Kita mulai dari outsole. Outsole-nya pakai bahan solid rubber full. Traction pattern-nya no gimmick, herringbone full dari depan sampai belakang. Terus herringbone pattern-nya ada dua versi. Kalau bagian yang paling luar itu lebih rapet-rapet dan kecil-kecil, tapi kalau yang di tengah-tengahnya itu dibikin lebih lebar-lebar gitu, lebih gede-gede. Dan kalau gua dorong-dorong, bahan rubbernya ini sih keras banget. Dan by the way, ini rubber outsole-nya sudah XDR, jadi harusnya aman banget, badak banget buat dipakai untuk basketan di outdoor. Kemudian bagian tengah outsole-nya itu di cut out, langsung kelihatan midsole. Ini berfungsi untuk mengurangi bobot dari sepatu ini, jadi lebih enteng. Detail di bagian outsole ada tulisan Air Zoom di situ, terus ada logo Jumpman. Dan untuk midsole-nya mereka pakai Phylon midsole, tapi ini Phylon midsole-nya cukup empuk sih kalau gue pencet-pencet. Kemudian selain Phylon midsole, sepatu ini juga dilengkapi oleh Air Zoom unit di bagian forefoot, dan ini cukup besar. Terus juga cukup tebal, jadi Air Zoom unitnya ini bisa kita lihat dari cut out outsole yang di tengah ini, dan itu kelihatan tuh Air Zoom unitnya nyembul tuh di bagian forefoot. Kemudian di bagian midsole tengahnya itu ada tembakannya Eclipse plate-nya Air Jordan 35. Kenapa gue bilang tembakan? Jadi ini bukan bener-bener Eclipse plate, jadi bukan teknologi yang sama, bukan bentuk yang sama, cuma dimiripin aja. Tapi basically ini bahan TPU gitu dan menjalar sedikit sampai ke tengah-tengah telapak kaki, jadi memberikan torsional support juga. Sepatu ini juga jadi nggak gampang dipelintir. Sedangkan di bagian midsole dalam itu udah nggak ada tuh TPU yang mirip Eclipse plate itu, jadi udah full Phylon aja. Kemudian material uppernya itu 90% pakai bahan mesh, cuma ada 10% lah kira-kira bahan synthetic leathernya, dan itu ditaruh di setengah ke belakang gitu, sedikit di bagian heel. Bahan meshnya sih ini berasa murahan banget, berasa sedikit plasticky juga.
Tapi menurut gue ini kuat sih, bakalan kuat banget untuk ngasih support. Ditambah lagi kayak ada jahitan-jahitan pola garis-garis oval gitu kan. Gue yakin ini jahitan-jahitannya bukan cuma berfungsi untuk cakep-cakepan doang buat hiasan, tapi juga untuk ngasih extra durability-nya juga ke bahan meshnya. Udah gitu kalau Abbas lihat di bagian samping sepatunya itu ada semacam bahan benang yang lebih tebal lagi, hampir bisa dibilang kayak tali sih ini. Dan itu talinya ada 1, 2, 3, 4, 5 itu dijahit menjalar dari depan sampai ke belakang untuk support bagian samping nih. Implementasinya menurut gue menarik banget. Apakah sungguh-sungguh bisa memberikan support yang bagus? Nanti kita akan cari tahu di performance review. Kemudian ada penggunaan bahan fuse overlay juga di bagian toe. Ada 2 di bagian luar sama dalam gitu. Kemudian di sekitaran punch hole juga itu pakai fuse overlay. Material talinya menarik, ada pola semacam polka dot gitu lah ya, hitam putih gitu, jadi tidak plain hitam doang gitu, sehingga bikin looksnya jadi lebih menarik lagi sih. Material lidahnya pakai bahan mesh lagi, dan bahan meshnya ini bolongannya lebih gede-gede gitu, dan padding di bagian atas lidahnya nggak terlalu tebal sih, tapi harusnya cukup lah, karena di bagian depannya ini kan bahan synthetic leather lagi nih, dan ada logo Jordan gitu dari bahan ini rubber apa TPU ya, semacam TPU atau rubber yang tebel banget gitu sih. Jadi ketika kita nanti ngencengin iketan talinya kan bakalan kena si bahan synthetic leather ini, harusnya aman sih, nggak bakal berasa ganjel. Terus ada pull tab di bagian lidah dan di bagian heel, ada tulisan Jumpman-nya keren banget, jadi bukan cuma pull tab polosan kain polos hitam gitu. Asik sih, Jordan brand, nggak pelit soal detail. Kemudian di bagian insole ada logo Jordan, jadi meskipun ini sepatu basket budget, tapi kalau di Jordan brand itu tetap masih ada logonya di insole-nya. Kalau di Nike itu udah hilang semua, jadi udah cuma kayak insole polosan gitu. Mereka nggak mau ngasih branding logo mereka lagi. Kemudian insole-nya kalau gue cabut ya, aduh nggak bisa dicabut guys, dilem gitu ke strobel boardnya, tapi ya ada yang bisa gue tarik dikit, dan insole-nya standar aja sih, nggak nothing special, tipis-tipis gitu. Padded collarnya tidak tebal tapi padat, cukup menjanjikan. Dan terakhir di bagian heel-nya ada TPU heel counter buat support bagian heel sama ankle kita juga, dan ada logo Air Jordan di situ di bordir. By the way ya, di sepatu ini keren banget loh, logo Air Jordan-nya itu sama sekali nggak ada yang disablon, semuanya mainan. Kalau nggak bordir, bahan TPU plastik atau bahan rubber gitu, atau di emboss gitu. Wow, asik sih detailnya. Jadi sepatu ini tuh meskipun judulnya takedown version atau sepatu budget, tapi nggak kelihatan murahan sih menurut gua. Gimana menurut Abbas kalian? Kelihatan murahan atau enggak nih? Tulis ya di kolom komentar ya. Oke, sekian initial review gua untuk sepatu basket Jordan Jumpman 2021 ini. Menurut gua kalau secara siluet, kalau mau dipakai untuk casual, oke banget. Jordan brand sih kalau bikin desain siluet sepatu basket tuh selalu keren dan masuk buat dipakai casual sih. Nggak tahu kenapa tim desainnya Nike sama Jordan tuh emang gokil sih, jago-jago. Pemilihan colorway juga asik banget. Ini Chicago colorway yang gua ambil, dan nggak pernah salah sih. Chicago colorway itu putih, merah, hitam tuh udah ikonik banget. Jadi udah kelihatan keren aja, instantly kelihatan keren aja gitu. Terus dilihatnya juga enak kan, nggak terlalu bulky gitu. Ya cocok lah buat casual, oke banget. So, thank you banget buat Abbas kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa support gue terus dengan subscribe YouTube Anak Basket Channel. Terus juga like and share semua video-video yang udah Abbas tonton di sini. I'm Ferdi Brand, sampai jumpa di video berikutnya. Semoga asupan basket Anda minggu ini cukup.